dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Kau berikan hidupmu bagiku, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Yes. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Amin. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Selamat kita bertemu di tempat ini. Minggu yang keempat di bulan Januari. Tuhan kembali boleh izinkan kita ada. Dan saya percaya kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa kita boleh nikmati. Ya, karena kalau kita mendengar situasi saat ini, ya di sana sini ada banjir, ada longsor, gempa bumi. Tapi kita di tempat ini kita aman-aman. Makanya mari kita pergunakan keamanan ini dengan sebaik-baiknya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hidup kita semua pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kebaikannya tak terbatas. Kebaikannya selalu dinikmati oleh siapapun yang ada di bawah kolong langit bumi ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Ya Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Syukur bagi namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Tuhan.
Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih Yesus. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih setianya. Haleluya Yesus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu menaikkan pujian, syukur, banyak terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sungguh-sungguh luar biasa, ajaib, dahsyat, hebat dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati lagi sepanjang minggu, dan di pagi hari, hari Minggu yang indah ini, kembali kami ada di dalam Ka'bah-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlalu besar jumlahnya semua berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Tidak dapat kami hitung, tetapi kami hanya dapat bilang terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Ini semua karena Tuhan Kau baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami melihat ya Tuhan, yang terjadi di Manado dan sekitarnya, bencana alam yang sungguh luar biasa. Dan ini Tuhan seharusnya membuka mata kami yang ada pada saat ini, bahwa kami harus beribadah kepadamu. Kami tidak akan ya Tuhan sia-siakan waktu yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami, tapi kami harus beribadah kepadamu. Sebab itu pagi hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan, kami harus memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami musrahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biar Tuhan punya nama yang dipuji, dimuliakan. Kehadiran kami bukan sekedar hadir, bukan sebagai rutinitas, tapi kami menyadari Tuhan bahwa kami harus beribadah dan memuji, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Engkau menemui kami semua yang hadir pagi hari ini, sementara memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran.
Tolong supaya tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan karena hanya sekedar hadir. Biarlah Tuhan fokus kami benar-benar kepadamu Tuhan dan Raja di atas segala raja yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami memohon Tuhan, ampuni semua kekurangan, kelemahan, semua pelanggaran kami yang kami mungkin lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami dan sucikan kami biar kami semua layak di hadapan-Mu. Dan ketika Tuhan kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Ibadah ini Tuhan membawa kami ada perubahan. Lewat ibadah ini ada pemulihan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, semua pelayan-pelayan yang Engkau percayakan melayani pekerjaan pagi hari ini, apapun pelayanan itu, Tuhan urapi kami semua. Benar-benar urapan itu mengalir kami semua Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena ketika kami menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan itu indah dan sungguh mulia. Dan itu Tuhan yang akan membawa kami Tuhan Yesus untuk semangat dan terus Tuhan mengagungkan Engkau. Terima kasih dan kami percaya ketika kami dalam urapan kuasa Roh Kudus, kami ada di dalam ya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa iblis tidak Tuhan mampu untuk mengganggu setiap hati pikiran kami, tetapi semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya baik kami yang sudah hadir di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang masih mungkin dalam perjalanan, mereka juga akan tiba di tempat ini dengan segala selamat. Sama-sama kami beribadah memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan, kemenangan jadi bagian kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami mutabiskan ibadah kami pagi hari ini bukan dengan nama lain, tapi hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kekasih kami. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita semua. Kita masih diizinkan ada di tempat ini. Kita masih diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Di tempat-tempat lain tidak sebebas seperti yang kita alami pagi hari ini. Ya. Pemerintah telah memperpanjang lagi ini PPKM ini. Ya. Pembatasan. Segala kegiatan kita dibatas-batasi. Dan saya percaya di tempat ini jemaat Tuhan yang ada, kita itu kalau menurut anjuran pemerintah, kita tinggal di rumah. Aktivitas kita cuma di rumah. Jangan keluar rumah. Tapi yang saya percaya di sini ada juga yang sana ada urusan-urusan. Seperti Bapak Gembala, Ibu Rohani. Mereka juga punya urusan, ya. Ada mengikuti acara dari gereja. Sampai saat ini boleh kuat sehat, ya. Beberapa hari yang lalu ada pendeta gembala kita, Bapak Pendeta Nok Mandei, ya, telah berpulang. Inilah kuasa Tuhan yang terjadi bagi setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Tapi bersyukur sekali lagi kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Beberapa waktu lalu ada gempa terjadi di tempat ini di Sulawesi Utara 7,1. Tetapi dengan kemurahan Tuhan tidak ada korban jiwa ini gempa ini. Waktu ini gempa. Di tempat lain Sulawesi Barat gempa 6,2 memakan korban hampir 100 orang yang meninggal.
Ya. Di Manado ada banjir dan lain sebagainya, tanah longsor dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini kita boleh bilang Tuhan baik. Ya. Tuhan Yesus itu baik. Dia memelihara kita. Kita sehat diberkati sehingga kita boleh ada di tempat ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Agaknya bertolak belakang, tapi firman Tuhan berkata, ucaplah syukur dalam segala perkara. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah Ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku Tuhan, bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku kan bimbinglah daku ya Yesus. Doa firman Tuhan nanti Ibu Maya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur agar ku tak sesat di sungguh menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Di saat kami menaikkan setiap puji-pujian, setiap penyembahan kami kepadamu Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera yang kami nikmati Tuhan. Di tengah suasana situasi keadaan yang
Semakin hari semakin menakutkan, semakin hari semakin membuat orang-orang khawatir Tuhan. Namun ketika kami ada di hadirat-Mu, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang luar biasa yang kami nikmati saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang hadir saat ini Tuhan. Engkau pemilik ibadah di pagi sampai siang hari ini Tuhan. Engkau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sehingga benar-benar sukacita damai sejahtera melimpah-limpah kami nikmati saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Namun saat ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami mau akui Tuhan dan kami mau nyatakan kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Menghadapi hari-hari yang kami percaya Tuhan. Kedatangan Tuhan yang semakin dekat Tuhan. Waktu Tuhan semakin dipersempit Tuhan. Kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Kami butuh topangan-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Karena itu Tuhan, pagi hari ini pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau tersesat. Kami tidak mau Tuhan ketika kami ada dalam pergumulan. Ketika kami menghadapi hari-hari yang semakin menakutkan ini, kami tidak mau jatuh Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau siapkan tanah hati kami yang paling baik. Kami mau siapkan tanah hati kami yang subur untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Biar benih itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Sehingga benar-benar Tuhan, kehidupan kami diberkati Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui Tuhan. Dan terutama dengan firman-Mu Tuhan. Setiap hal-hal yang masih kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami diubahkan, kami dipulihkan, semakin hari kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan dapati kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau fokuskan hati, pikiran, perasaan kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, menolak segala bentuk intimidasi, pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu fokus kami, mencuri perhatian kami untuk kami tidak fokus mendengarkan firman-Mu. Namun kami percaya ketika hamba-Mu mulai berkata-kata Tuhan, kami boleh merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan sejauh mana suara hamba-Mu dapat dijangkau Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun pagi ini kami harus ditegur dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap diberkati dengan kebenaran firman, sama-sama katakan, amin. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita berada di hari Minggu yang keempat di bulan pertama tahun 2021. Saudara-saudara, kita sedang berada pada situasi dan momentum perayaan menjelang 100 tahun GPDI. Itu akan dirayakan puncak perayaannya tanggal 29 Maret di Bali, Denpasar. Dan obor itu masih ada di Sulawesi Utara. Kita masih sedang berada pada acara kirap obor api Pantekosta
yang sekarang obor ini diinapkan di GPDI Mokobang. Karena baru selesai dari Bolaang Mongondo Timur. Sekarang ada di Mokobang. Dan besok kami akan mengadakan penjemputan obor itu dari sana menuju ke Minahasa. Jadi besok rutenya di Minahasa adalah dia akan masuk dan datang di Panasen. Dari Panasen dia akan datang ke Tondano. Di Tondano ada 2 hari, ya, hari Senin dan hari Selasa. Karena hari Selasa diinapkan di Tondano sebab hari Selasa itu pleno MD. Lalu hari Rabu itu dia akan ke Minut. Nah, dari Minut dia diarak ke Bitung. Dari Bitung dia akan ada di Samrat hari Minggu depan. Hari Minggu tanggal 31 itu terakhir. Dan hari Senin akan ada di Buha. Kami akan melaksanakan musyawarah kerja daerah. Selama 2 hari kami ada di Buha, ya, di Pentecostal Center di Buha. Dan sesudah itu tanggal 2 pagi obor ini akan ke Ternate. Jadi masih ada 1 minggu ini, saudara-saudara. Dan besok kami akan berangkat jam 8 pagi. Wilayah Kombi akan kumpul di Kombi, kami start jam 8 pagi. Baik dalam rangka masih dalam rangka obor ini. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, senang sekali juga boleh bertemu dengan anak cucu Tante Nace yang 2 hari lagi Tante Nace akan 70 tahun. Haleluya, ya, luar biasa. Masih ada yang pada datang? Puji Tuhan, ya. Karena hari yang sama bukan cuma Tante Nace, Bapak Frankie Boyo. Nah, ini sama-sama ulang tahun. Puji Tuhan boleh bergabung dengan kita hari ini. Jemaat GPDI Immanuel Daerah 1. Apa kabarmu hari ini? Sayang sondak dan musik. Haleluya. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Dengan memperkatakan ini dengan iman, kita orang-orang yang dijamin di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, situasi ini saya lihat tadi malam seorang teman memposting, ya. Orang ini adalah orang yang beragama Muslim. Dia sebutkan dalam videonya, dia bilang begini, Kalimantan Selatan banjir, Manado banjir tanah longsor, dan gempa bumi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat. Dia bilang begini, kenapa ini terjadi? Sepertinya Tuhan marah karena umat-umatnya tidak lagi beribadah kepadanya. Banyak tempat sekarang dibatasi untuk pertemuan seperti ini. Ibadah dibatasi karena situasi. Tapi apakah ini sebuah kesalahan? Saya tidak bisa memberikan kesimpulan. Tapi mari hati kita berbicara. Karena itu saya mengatakan begini, selama kita masih bisa beribadah, beribadahlah. Haleluya. Mungkin akan ada satu saat sama sekali tidak bisa beribadah. Tapi selama masih bisa beribadah, beribadahlah. Haleluya. Yakin kalau kita beribadah, ada janji Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama, roti makananmu, air minumanmu diberkati.
Orang kan makan minum sembarang tuh. Apakah Anda begitu yakin bahwa air kemasan yang Anda minum itu begitu sangat steril? Mungkin juga yang membuatnya sedang mengalami corona, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau engkau beribadah, semua akan aman. Haleluya. Roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan ini yang penting, segala penyakit dilalukan oleh Tuhan. Saya banyak kali berbicara begini, tidak ada sejengkal ruang pun di dunia ini yang cukup steril untuk kita bisa hidup. Apakah Anda berpikir bahwa Rerer ini aman dari virus? Tidak. Banyak kompleks perumahan yang ditawarkan untuk kita bisa tinggal tenang, nyaman, aman. Apakah di Perum Sawangan itu steril? Tapi kalau kita beribadah, segala penyakit dilalukan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Namun mari kita menjaga kesehatan kita. Saya dan istri saya kemarin kami periksa darah. Cek semua, istri saya normal, kolesterol, gula darah. Naik di sini, asam urat sedikit naik. Saya malah asam urat saya 5,0. Istri saya dia sadar. Waktu kami ikut kirap, dia beli kacang tore di Kawangkoan. Kemarin dia berikan pengakuan kepada saya, dia bertobat. Cuman itu, lain-lain semua normal. Tekanan darahnya semua normal. Ya, saya asam urat 0,5. Kolesterol saya di bawah normal. Tekanan darah saya yang ambang atasnya naik sedikit. Tapi tidak mengkhawatirkan. Tensi pertama kemarin dulu 145. Kemarin pagi di tensi lagi 130. Kenapa? Karena satu hari itu saya pakai rem. Cit. Nah, yang boleh makan daging, makan saja kuah terang, dabu-dabu mantap. Langsung 130. Haleluya. Jagalah kesehatan kita. Saya suka memeriksakan diri. Karena saya ingin hidup sehat. Saya dianjurkan, Pak olahraga Pak. Oh iya, memang kalau olahraga lari-lari kita, tapi kalau kerja saya masih ada kegiatan-kegiatan beraktivitas, berusaha untuk bisa berkeringat, ya, bikin gerakan-gerakan seperti itu. Tapi itu saya sadari, saudara-saudara. Percayalah kepada Tuhan. Kemudian dalam konteks perjanjian baru, kalau kita beribadah kepada Tuhan, ibadah itu mengandung janji, kata Tuhan. Baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Dengarkan baik-baik, sehebat-hebatnya juga kita menjaga kesehatan kita, di dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Buktinya apa? Manusia sekarang di dunia ini mendekati berapa miliar? Kurang lebih 7 miliar ya manusia. Kurang lebih 7 miliar. Dari 7 miliar ini, yang hidup sekarang ini cuma sekitar 37%. Sorry, 77 miliar ini cuma sekitar 35% dari semua orang yang pernah ada di dunia ini. Karena perhitungan itu manusia yang pernah ada sejak awal sampai sekarang ini sekitar 45 miliar.
Buktinya sebagian besar sudah almarhum dan almarhumah. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Tuhan menyediakan bagi kita dua tempat. Jika mati mau kemana? Sorga atau neraka? Cuma ada satu sorga, cuma ada satu neraka. Tidak ada sorga swasta, tidak ada neraka swasta. Semua negeri. Haleluya. Karena itu pastikan dari sekarang. Saya khotbah kemarin di acara hari ulang tahun Bapak Lukas. Ada rukun apa ya? Kerap. Rukun kerap. 70 murid diutus oleh Tuhan. Beritakan Injil. Waktu mereka pulang dengan gembira. Setan-setan juga takluk kepada kami. Tuhan bilang, karena aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular kalajengking. Tapi jangan bersuka cita. Bahkan Tuhan menambahkan begini. Aku juga melihat iblis jatuh dari langit. Seperti kilat dari langit. Ya. Yesus mengatakan pada mereka. Tapi jangan bersuka cita dengan hal ini. Bersukacitalah, dengarkan baik-baik ini, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Sobat daftar. Haleluya. So, ini pertanyaan pertama, sobat daftar. Yang kedua, sota daftar. Karena Wahyu pasal yang ke-20 ayat 15. Bila namamu tidak ditemukan dalam buku kehidupan anak domba, engkau akan dilemparkan ke lautan api yang menyala. Karena itu berdaftar. Dan pastikan engkau terdaftar. Bila namamu dipanggil, engkau ada. Haleluya. Puji Tuhan. Keluaran pasal 33. Ada satu teman saya, dia bergurau begini ketika pendeta bilang Keluaran pasal 23. DP Tamang bertanya, di mana itu Keluaran? DP Tamang jawab, di sebelah Kemasukan. Keluaran pasal 33. Ayat 15. Mari kita berdiri dan kita baca bersama-sama. Ayat 15. Satu, dua, tiga. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini bukan cuma Tante Nacepe, anak cucu ini. Saya lihat di belakang sana ada orang P. Ya. Kalau di Rerer dia DP nama dikenal dengan nama sayang-sayang, Aso. Haleluya. Mereka boleh bersama dengan kita hari ini. Puji Tuhan, saudara. Ya. Ada saudara kita dari Sawangan, dari Air Madidi, luar biasa, saudara. Ya. Istri saya berdoa di Beston pagi. Tuhan, jemaat yang datang dari luar desa ini Tuhan tolong lindungi mereka. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Ayat ini adalah bagian ketika Tuhan gusar. Apa ya gusar? Coba yang cepat buka kamus. Kata gusar itu apa? Ini di pasal ini Tuhan gusar. Sudah menemukan? Kamus gusar. Hah? Marah sekali ya.
berang. Tuhan itu marah. Tuhan itu geram. Bisa ya? Ada ayat bilang ini, Tuhan itu kasih. Bahkan kasih Tuhan itu kepada beribu-ribu angkatan. Hebat Tuhan kita. Tuhan kita penuh kasih. Tapi di sini dia gusar. Gusar itu dia marah. Dia geram. Anda tahu geram? Kenapa? Karena Israel tegar tengkuk. Tegar tengkuk orang bahasa itu keras kepala. So bilang yang berdosa dia backing. Keras kepala. Ini Israel. Sudah tahu-tahu salah, kita diam di sini. Kita bertahan pada posisi ini. Padahal ini salah. Tuhan marah, Tuhan tidak suka. Membuat Tuhan itu marah. Geram. Ketika yang mendoakan firman tadi berkata, Tuhan tegurlah kami dengan firman-Mu. Saya berseru, amin. Karena banyak orang Kristen sekarang ini kabal. Tapi di Immanuel tidak. Haleluya. Haleluya. Saya hanya mau mengatakan begini, saudara-saudara. Jangan bakabal Pak Tuhan. Betul. Jangan bakabal Pak Tuhan. Kalau orang kabal, Tuhan geram. Tuhan marah. Israel ini adalah satu bangsa dibentuk oleh Tuhan sangat luar biasa. Kurang lebih 430 tahun mereka ada di Mesir. Tadinya kehidupan mereka begitu nyaman bersama seorang yang bernama Yusuf. Karena Yusuf adalah salah satu orang yang membuat Mesir ini menjadi bangsa yang hebat, kuat, dan sejahtera. Karena semua bangsa kelaparan. Kelaparan itu berjalan panjang 7 tahun. Bukan cuma 1 tahun, bukan cuma 3 bulan. 7 tahun. Tapi oleh hikmat Tuhan, Tuhan memakai seorang bernama Yusuf, orang Ibrani. Yang dijual oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian dia dibawa ke Mesir. Tinggal pada Potifar, dia melayani dengan baik. Sampai semua pekerjaan di istana, di tempat di mana tuannya itu ada beres. Tuannya tidak lagi sibuk dengan apapun, semua sudah dikerjakan oleh Yusuf. Dan Tuhan membuat Yusuf berhasil. Cuma ternyata dia difitnah dari keluarga ini. Masuklah dia di penjara. Dari penjara ini hikmat Tuhan tidak berhenti mengalir dalam diri seorang Yusuf. Dengarkan baik-baik. Kalau orang yang tidak bakabal, kalau orang setia dengan Tuhan, dimanapun orang berada, di situasi apapun, kasih karunia Tuhan akan tetap ada dan kita terus nikmati dan miliki dalam hidup ini. Haleluya. Kadang-kadang kita mengeluh dalam hidup ini. Dan mungkin keluhan kita karena akibat kita, karena ulah kita.
Tuhan tidak suka ketika orang Israel ini menjadi tegar tengkuk. Nah, Yusuf ini kemudian dari penjara dia diangkat oleh Tuhan. Lalu kemudian dengan hikmatnya dia mengatakan, 7 tahun itu orang kumpul sama Tuhan hasil. Hasil itu luar biasa, berlipat-lipat kali ganda, dikumpul oleh Yusuf. Datanglah kelaparan. Baru tahun pertama kelaparan, saudara-saudaranya sudah datang cari gandum di Mesir. Dan seterusnya. Sampai pendek cerita, saudara. Mesir itu semua sudah dimiliki oleh Firaun. Seluruh tanah Mesir, tidak ada yang terkecuali. Karena semua orang datang memberikan miliknya. Yang penting mereka dapat gandum. Saya bisa bayangkan ini. Tidak ada negara yang seperti itu. Dan ini juga satu gambaran yang cukup luar biasa bagi kita. Kemanapun engkau berada, tempat di mana engkau berada akan berubah. Kalau engkau setia dengan Tuhan. Haleluya. Mesir diberkati karena ada Yusuf. Kemana kita pergi, tempat di mana kita datang itu akan diberkati kalau kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Tapi Tuhan marah. Dia memanggil Musa. Dia bilang begini, pergilah kamu. Aku akan mengutus malaikatku ada di depanmu. Untuk mengalahkan. Ada 6 bangsa yang sedang menghadang mereka di depan. Orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah pada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan ambil keputusan untuk tidak berserta dengan mereka. Tapi dia mengutus malaikat untuk membereskan semua masalah. Bahkan tiba di tempat yang berlimpah susu dan madu. Saya mau tanya secara akal, ini sudah cukup atau tidak? Ketika malaikat Tuhan diutus Tuhan sudah cukup atau tidak? Secara akal, secara logika kita itu sudah cukup. Halangan disingkirkan. Kita tiba di tempat yang limpah, yang berkelimpahan. Cukup. Tapi Musa tidak. Karena itu dia keluarkan pernyataan ayat 15 ini. Perhatikan ini, ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ketika Musa dipanggil Tuhan datang ke gunung Sinai, 40 hari 40 malam ada di sana. Karena Tuhan sedang memberikan petunjuk-petunjuk kepada Musa. Musa tidak makan, tidak minum. Dia berpuasa 40 hari. Saya kadang-kadang jadi tidak enak perasaan. Di acara, saya pernah dengar begini. Dok ni pendeta lepe lama bahot bay, so lapar.
Mudah-mudahan di sini tidak ada yang pernah mengatakan seperti itu ya. Dengar baik-baik saudara. Ini tubuh ini Tuhan dah bikin biar 40 hari 40 malam tidak makan boleh. Haleluya. Saudara percaya? Musa ada beberapa kali 40 hari. Bukan cuma satu kali. Waktu dia mengambil, membawa diperintahkan Tuhan bikin loh batu yang baru pun 40 hari 40 malam. Musa tidak makan, tidak minum. Jadi kalau cuma setengah jam telat, jangan dong menggerutu. Ada amin. Haleluya. Makanya sebelum ke pesta isi sedikit. Ya, saudara-saudara. Ya, supaya saudara tidak berdosa. Musa 40 hari 40 malam. Nyata ada setetes air dan sebutir nasi. Kalau dia makan nasi waktu itu. Karena itu dia bilang begini. Tuhan juga menyampaikan kepada Musa. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Haleluya. Ketika Musa dipanggil. Lama umat ini menunggu. Nah ini yang saya bilang. Ketika kelamaan menunggu ini, mereka mulai bertanya, ini Musa ini tahu semua mau turun dia atau enggak? Kalau so zaman sekarang, Musa paling dong video call. Mus, ada baik-baik kan? Ada. Iya toh? Siapa yang video call Musa? Harun paling. Mari ini tidak ada. Tidak ada tanda-tanda apa-apa, tidak ada kabar, tidak ada berita dari atas gunung sana. Kelamaan menunggu, maka mereka membuat berhala pengganti Allah. Namanya anak lembu emas. Bodok lekuk ni Israel ini dia bikin lekuk berhala anak lembu emas. Emplas ke anak singa emas. Lembu itu kalah dengan singa. Siapa dong pilih lembu? Tidak ada yang bisa sama dengan Tuhan di dunia ini. Katakan amin. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Dan Tuhan kita Tuhan yang bekerja, bukan tidur. Dia bekerja untuk kita, dia bekerja untuk saudara. Dia bekerja untuk rencanamu, dia bekerja untuk apa yang sedang engkau buat. Tuhan bekerja. Ini yel-yel yang sangat memberkati. Karena itu saya ingatkan begini, tolong jangan cuma di gereja. Ketika engkau menghadapi jalan tertutup di sana, katakan Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Kalau engkau sedang menghadapi tekanan yang berat, katakan Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Di postingan itu dia bilang begini, ini orang terlalu berfokus kepada satu virus saja. Sementara sekian banyak virus yang ada di dunia, kita hanya berfokus sekarang kepada satu virus. Dan fokus kita sedang dialihkan ke hal-hal yang menakutkan sampai kita tidak fokus kepada Tuhan. Yang tanya Ivon dan rombongan ini, orang corona, jangan takut badikat pada orang, karena orang swab sudah datang, iya toh? Swab. Ibu Lice bilang begini. Ada ketua bilang, "Pendeko wakil Jakarta umai." Ibu Lice bilang, "Kita sehat bareng, kita ada swab ngana." Begitu ya, Ibu Lice. Ada swab orang-orang, ini belum swab ini. Ini corona ini bikin orang baku curiga, saudara-saudara. Kita bawa hand sanitizer.
Kemarin sambil sesudah periksa datang di pasar. Turun di pasar pertama tadi yang ses. Yang di oh ada kote itu ini belum ambil, kita turun lagi, balik lagi saudara. Tiap kali transaksi, aku curiga orang kayak gini penjual tomatnya dia corona, iya toh. Jadi habis transaksi dia pulang doi isi semprot. Bahkan dulu awal-awal di Jakarta orang pulang rumah dong spoit di muka rumah. Aku curiga sekarang. Apalagi saudara baku dekat begini kong babatuk di sebelah. Jangan sekali-kali memberhalakan apapun melebihi kepercayaanmu kepada Tuhan. Haleluya. Erick Thohir, Menteri BUMN, ia menyebutkan di botol vaksin itu ada barcode. Katanya ada chip yang halus, yang lalu kemudian ini barang-barang ini ketika dikirim nomor mobilnya pun ada, bisa dipantau sampai enggak ini vaksin atau tidak. Makanya ini kegelisahan gereja hari-hari ini. Apakah kita bisa divaksin atau tidak? Mohon pimpinan gereja, mohon para pakar teologi untuk menjelaskan ini. Ini pertanyaan banyak di WA. Ketua MD Sulawesi Tengah, dia jelaskan, boleh. Karena ini untuk kesehatan orang. Ada satu pendeta dari gereja lain mengkhotbahkan, tidak boleh karena ini ada chip di dalam. Sebentar kita akan dipantau. Di mana kita berada, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, semua sudah bisa terpantau ketika kita sudah. Jadi membingungkan kita. Ketua MD Sulawesi Tengah dia menjelaskan, pemerintah itu wakil Allah. Seluruh kebijakan pemerintah kita taati. Saudara mau divaksin atau tidak divaksin? Kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong baca lagi ayat ini. Yohanes 15 ayat 5. Saya ingin membawa kita pada bagian akhir dari ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, baca bersama-sama, 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biar yang banyak doi, biar yang berkuasa. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Mazmur 60 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Coba baca bersama-sama ayat 14, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kenapa Musa tidak mau kalau Tuhan tidak bersama dengan dia? Walaupun ada malaikat yang bisa menghalangi semua halangan, yang bisa mengalahkan semua halangan di depan. Dia tahu bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar. Bukan cuma mengalahkan lawan, tapi mungkin juga kita bisa memenangkan lawan. Ia sendiri, Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kalau engkau punya lawan, hiduplah dengan Tuhan. Tuhan akan menginjak para lawan. Termasuk lawan kita, virus-virus yang ada di dunia ini. Bukan cuma satu virus, banyak virus di dunia ini. Saudara,
yang mungkin akan datang lebih hebat lagi, dan mungkin kemampuan manusia tidak bisa mengatasinya. Tapi dengan Allah kita lakukan perkara besar. Katakan dalam hatimu, katakan dalam hidupmu, dengan Allah kita dapat lakukan perkara besar. Coba engkau baca ini dengan iman, perkatakan ini dengan iman. 2, 3. Katakan amin. Ini alasan Musa tidak mau ketika Tuhan bilang, aku tidak akan berjalan dengan kamu, tapi aku akan mengutus malaikat di depanmu. Musa tidak mau. Jangan biarkan kami berjalan. Jangan suruh kami berjalan kalau engkau tidak bersama dengan kami. Oh saudara-saudara, dengan Allah kita lakukan perkara besar. Banyak hal menakutkan, menggelisahkan. Kita maju di pasal 62. Mazmur 62 ayat 1 dan ayat 2. Baca bersama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Haleluya. Saudara-saudara, cuma di dalam Tuhan, tidak ada tempat lain. Anda mungkin sudah mengunjungi banyak tempat di dunia ini, tapi yang hanya bisa memberikan ketenangan kepada kita cuma Allah. Hanya dekat Allah aku tenang. Haleluya. Puji Tuhan. Satu ayat lagi saya akhiri khotbah ini, Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31. Mari baca bersama dengan saya ayat ini sebagai penutup khotbah hari ini. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya tidak ada orang yang bisa melawan ketika Allah di pihak kita. Karena itu pastikan seperti pokok anggur, kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Sekedar kita sudah tahu nyanyian ini, tapi menyanyilah dengan iman. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan
biarlah sinarmu menerangiku, suatu dapat jalan sendiri. Saudara-saudara yang memerlukan Tuhan, yang memerlukan pertolongan Tuhan, yang memerlukan lawatan Tuhan, yang memerlukan jamahan Tuhan, saya tidak akan mengundang saudara maju ke depan. Karena untuk berkerumun dengan jarak yang dekat, kita belum diizinkan. Tapi kita mesti percaya, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Saya bacakan satu ayat yang paling terakhir. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Dengarkan ini baik-baik. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa hanya menjadi penghambat. Dan saya mengarahkan kita pada ayat yang pertama ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan cukup. Tangan saya tidak sampai kepada saudara, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk bisa menyelamatkan kita, menolong kita. Karena itu jangan kita seperti Israel yang tegar tengkuk. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Taatilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Hiduplah dalam jalan-jalan Tuhan. Maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Dengan Allah kita lakukan perkara besar. Mari berdiri. Yang perlu Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan jamahan Tuhan, yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, kata Tuhan, aku ada bersama-sama dengan mereka. Yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Mari berdiri dan nyanyikan nyanyian ini. Haleluya, pengakuan kita kepada Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. sebab dapat jalan sendiri. Haleluya. Sejenak jemaat berdoa, singers nyanyikan nyanyian ini. Ku tak dapat Tuhan sendiri. tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan. Biarlah Terangi hati kami, terangi hidup kami dengan cahaya kebenaran-Mu. sebab Puji Tuhan, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan, kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Ya, puji Tuhan, haleluya. Biarlah sinarmu menerangi. Ibu Hei
Indonesia berdoa sudah firman Tuhan. Sebab dapat jalan. Oh, ku tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah dibekali lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami sangat menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak lebih dari segumpal tanah liat. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu menghadapi dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Kalau ada firman di dalam kehidupan kami tidak akan goyah Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada banyak pergumulan, sekalipun dunia ini memberikan ketakutan, kegelisahan di dalam kehidupan kami. Tapi lewat kebenaran firman-Mu, bersama Engkau, kami bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Oleh dan sebab itu pada pagi hari ini, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Biar kiranya lewat kebenaran firman-Mu itu, Tuhan meteraikan di dalam setiap hati pikiran kami, supaya itu bertumbuh, berbuah hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah membekali lagi kehidupan kami, di dalam kami menapaki dunia yang semakin jahat ini. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami sudah ditegur lagi dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang akan mengerjakan itu lebih dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, memberikan pemulihan bagi kami di hari-hari yang terakhir ini. Bawa kami untuk lebih hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Kami dunia tidak bisa menjamin ketenangan dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami ada bersama Engkau, ketika kami dekat dengan Engkau, ada sukacita, ada kedamaian yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua yang ada pada saat ini diberkati oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Selalu kami ingatkan hati-hati di dalam menuruni anak tangga. Dan mari kita jaga terus, jaga jarak ya, protokol kesehatan kita harus jalankan di tempat ini. Dan persembahan mulai dari sebelah kanan, tengah, dan kiri saya. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, dan di saat kita akan memberikan korban persembahan, kami akan membawakan satu pujian buat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri. Seperti biasa saudara Mbak milik Tuhan diundang di depan, kita akan berdoa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Kau telah memberkati ibadah ini. Kami percaya Tuhan, tidak sia-sia kami ada di sini, tapi janji beribadah menjadi bagian kami. Kemanapun kami berada, Tuhan ada di dalam kami. Tuhan menyertai kami. Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun dalam hidup kami. Kami punya harapan satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus yang berjanji menyertai kami bahkan sampai pada kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan acara ibadah mekan sebentar. Tuhan berkati, Tuhan tolong acara syukur di keluarga besar Lalu Mikir Loing pada hari Selasa jam 2 di Pantai Reret. Tuhan tolong, Engkau Allah yang memberkati, mendahului segala sesuatu, menjadikan setiap acara ini acara yang diberkati oleh Tuhan. Doa puasa di Jumat depan juga Tuhan tolong, kami serahkan dalam tangan-Mu sampai kami berjumpa lagi pada ibadah hari Minggu tanggal 31 sebagai minggu terakhir di bulan Januari 2021. Terpujilah Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Immanuel, rumah-rumah tangga kami hidup berbahagia, sehat-sehatkan kami semua, segala usaha dijadikan Tuhan berhasil. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang diteguhkan hatinya, yang susah diatur, yang kekurangan dicukupkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah berikan jalan keluar yang terbaik. Jaga pelihara kami, lindungi dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Kami akhiri ibadah ini, perjalanan pulang kami disertai oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, semua yang sudah bertugas hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah ini
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Di dalam surga ku beri terima kasih. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku terima kasih segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Amin. Puji Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.